Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha dan bersabda, "Wahai Aisyah, inginkah engkau mendengar kabar gembira?" Aisyah menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Lalu Nabi SAW bersabda, "Ada 10 orang yang mendapat kabar gembira masuk surga, yaitu pertama, ayahmu akan masuk surga dan temannya adalah Nabi Ibrahim. Yang kedua, Umar, ia juga akan masuk surga dan temannya adalah Nabi Nuh. Yang ketiga, Utsman, ia masuk surga dan temannya adalah aku. Ali juga masuk surga dan temannya adalah Yahya bin Zakaria. Talhah juga masuk surga dan temannya adalah Daud. Az-Zubair masuk surga dan temannya adalah Ismail. Sa'ad juga masuk surga dan temannya adalah Nabi Sulaiman. Said bin Zaid, ia juga masuk surga dan kawannya adalah Musa. Abdurrahman bin Auf, ia juga masuk surga dan kawannya adalah Isa anak Maryam. Abu Ubaidah bin Jarrah, ia juga masuk surga dan temannya adalah Idris alaihissalam. Saudara yang seaqidah, mari kita menelisik sedikit tentang kisah 10 sahabat yang mulia ini. Siapa sih sebenarnya mereka sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin mereka untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, Abu Bakar bin Abi Quhafah As-Siddiq. Beliau adalah seorang Quraisy dari kabilah yang sama dengan Rasulullah, hanya berbeda keluarga. Abu Bakar berasal dari keluarga Tamimi, Rasulullah berasal dari keluarga Hashimi. Keutamaannya, Abu Bakar adalah seorang pedagang yang selalu menjaga kehormatan diri. Ia seorang orang yang kaya, pengaruhnya besar, serta memiliki akhlak yang mulia. Sebelum datangnya Islam, beliau adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memiliki karakter yang mirip dengan Nabi. Belum pernah ada orang yang menyaksikan Abu Bakar meminum arak ataupun menyembah berhala. Dia tak pernah berdusta. Begitu banyak kemiripan antara beliau dengan Rasulullah, sehingga tak heran di kemudian hari beliau menjadi khalifah pertama setelah Rasulullah wafat. Rasulullah selalu mengutamakan Abu Bakar ketimbang para sahabat yang lain, sehingga Abu Bakar tampak menonjol di tengah orang lain. Jika ditimbang keimanan Abu Bakar dengan keimanan seluruh umat, niscaya akan lebih berat keimanan Abu Bakar. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Al-Quran pun banyak mengisyaratkan sikap dan tindakannya, seperti yang dikatakan di dalam firman Allah, Quran surat Al-Lail ayat 5-7, ayat 17-21, surat As-Fussilat ayat 30, surat At-Taubah ayat 40. Di dalam masa yang singkat beliau sebagai khalifah, Abu Bakar telah banyak memperbaharui kehidupan kaum muslimin, memerangi nabi palsu misalnya, dan memerangi kaum muslimin yang tidak mau membayar zakat. Pada masa pemerintahannya pula lah penulisan Al-Quran dalam lembaran-lembaran dimulai. Yang kedua, Umar bin Khattab. Beliau berasal dari kabilah yang sama dengan Rasulullah dan masih satu kakek, yakni Ka'ab bin Lu'ay. Umar masuk Islam setelah bertemu dengan adiknya Fatimah
dan suami adiknya Said bin Zaid pada tahun ke-6 kenabian. Dan sebelum Umar telah ada 39 orang laki-laki dan 26 orang wanita yang masuk Islam ketika itu. Di kaumnya, Umar dikenal sebagai seorang yang pandai berdiskusi, berdialog, memecahkan permasalahan, serta bertemperamen kasar. Setelah Umar masuk Islam, dakwah kemudian dilakukan secara terang-terangan. Begitupun di saat hijrah, Umar adalah segelintir orang yang berani berhijrah secara terang-terangan. Ia sengaja berangkat pada siang hari dan melewati gerombolan Quraisy. Ketika melewati mereka, Umar berkata, "Aku akan meninggalkan Mekah dan menuju Madinah. Siapa di antara kalian yang ingin menjadi ibunya kehilangan putranya, atau ingin anaknya menjadi yatim, persilahkan menghadang aku di belakang lembah ini." Mendengar perkataan Umar, tak seorang pun yang berani membuntuti apalagi mencegahnya. Banyak pendapat Umar yang dibenarkan oleh Allah dengan menurunkan firman-Nya, seperti peristiwa kematian Abdullah bin Ubay, Quran surat 9 ayat 84 misalnya, ataupun saat penentuan perlakuan terhadap tawanan saat perang Badar. Pendapat Umar dibenarkan oleh Allah dengan turunnya ayat 67 surah Al-Anfal. Sebagai khalifah, Umar adalah seorang yang sangat memperhatikan kesejahteraan umat. Sampai setiap malam beliau berkeliling karena khawatir terkadang masih ada yang belum terpenuhi kebutuhannya. Serta kekuasaan Islam pun semakin meluas keluar Jazirah Arab di ketika kepemimpinan beliau. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Sebuah hadis yang menggambarkan kepribadian Utsman. Orang yang paling kasih sayang di antara umatku adalah Abu Bakar, dan yang paling teguh di dalam menjaga ajaran Allah adalah Umar, dan yang paling bersifat pemalu adalah Utsman. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan At-Tirmizi. Utsman adalah seorang yang sangat dermawan. Dalam sebuah persiapan pasukan, pernah Utsman membiayainya seorang diri. Setelah kaum muslimin hijrah, saat kesulitan air, Utsmanlah yang membeli sumur ketika itu dari seorang orang Yahudi untuk kepentingan kaum muslimin. Pada masa kepemimpinannya, Utsman merintis penulisan Al-Quran dalam bentuk mushaf dari lembaran-lembaran yang mulai ditulis pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib, pemuda pertama yang masuk Islam. Ia menggantikan posisi Rasulullah di tempat tidurnya saat beliau hijrah. Ali yang dinikahkan oleh Rasulullah dengan putri kesayangannya, yaitu Fatimah Az-Zahra. Ia adalah seorang sahabat yang sangat sederhana dalam kehidupannya. Yang kelima, Talhah bin Ubaidillah. Pada perang Uhud, beliau terkena lebih dari 70 tikaman serta jari tangannya terputus. Namun Talhah yang berperawakan kekar dan sangat kuat inilah yang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat genting. Beliau memapah Rasulullah yang tubuhnya berlumuran darah menaiki bukit Uhud yang berada di ujung medan pertempuran. Saat itu kaum musyrikin pergi meninggalkan medan peperangan karena mengira Rasulullah telah wafat. Saat itu Talhah berkata kepada Rasulullah, "Aku tebus engkau ya Rasulullah dengan ayah dan ibuku." Nabi tersenyum seraya berkata, "Engkau adalah Talhah kebajikan." Sejak itu beliau mendapat julukan burung elang hari Uhud. Rasulullah pernah berkata kepada para sahabatnya, "Orang ini termasuk yang gugur
Dan barang siapa yang senang melihat orang yang syahid berjalan di muka bumi, maka lihatlah kepada Talhah. Yang keenam, Zubair bin Awam. Beliau muslim pada usia 15 tahun dan hijrah pada usia 18 tahun. Dengan siksaan yang ia terima dari pamannya sendiri, kepahlawanan Az-Zubair bin Awam pertama terlihat dalam perang Badar saat ia berhadapan dengan Ubaidah bin Sa'id ibnul As. Az-Zubair ibnu Awam berhasil menombak kedua matanya sehingga akhirnya ia tersungkur tak bergerak lagi. Hal ini membuat pasukan Quraisy ketika itu ketakutan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai Zubair. Beliau pernah bersabda, setiap nabi memiliki pengikut, pendamping yang setia, hawari, dan hawariku, pendampingku adalah Zubair bin Awam. Zubair adalah suami Asma binti Abu Bakar. Ia yang pernah mengantarkan makanan kepada Rasulullah saat beliau hijrah bersama ayahnya. Pada masa pemerintahan Umar, saat panglima perang menghadapi tentara Romawi di Mesir, Ammar bin As meminta bala bantuan kepada Amirul Mukminin. Umar mengirimkan 4.000 prajurit yang dipimpin oleh 4 orang komandan. Dan ia menulis surat yang isinya, aku mengirimkan 4.000 prajurit bala tentara yang dipimpin oleh 4 orang sahabat terkemuka dan masing-masing bernilai 1.000 orang, yaitu Ubadah ibnu Asamit, Al-Miqdad ibnu Aswad, Maslamah bin Mukhallid, dan Zubair bin Awam. Demikianlah dengan izin Allah pasukan kaum muslimin ketika itu berhasil meraih kemenangan. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf adalah seorang pedagang yang sukses. Namun saat berhijrah, beliau meninggalkan semua harta yang telah beliau usahakan sekian lama. Namun saat telah di Madinah pun beliau kembali menjadi seorang orang yang kaya. Dan saat beliau meninggal, wasiat beliau adalah agar setiap peserta perang Badar yang masih hidup mendapatkan 400 dinar. Sedangkan ketika itu sekitar 100 orang yang masih hidup, termasuk Ali dan Utsman. Beliau pun berwasiat agar sebahagian hartanya diberikan kepada ummahatul muslimin, sehingga Aisyah berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan minum kepadanya air dari mata air salsabil di surganya Allah. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas, orang pertama yang terkena panah di fisabilillah, seorang yang keislamannya sangat dikecam oleh ibunya sendiri. Namun walau demikian beliau tetap tabah dan kukuh pada keislamannya. Yang kesembilan, Said bin Zaid, adik ipar daripada Sayyidina Umar, adalah orang yang dididik oleh seorang ayah yang beroleh hidayah Islam tanpa melalui kitab ataupun nabi. Sama seperti halnya Salman Al-Farisi dan Abu Zar Al-Ghifari. Banyak orang yang lemah berkumpul di rumah mereka untuk memperoleh ketentraman dan keamanan serta penghilang rasa lapar, karena Said adalah seorang sahabat yang sangat dermawan dan murah hati. 10. Abu Ubaidah bin Jarrah. Ia terpaksa membunuh ayahnya sendiri saat perang Badar, sehingga Allah menurunkan Quran surat Al-Mujadilah ayat 22. Begitupun di dalam perang Uhud, yang mencabut besi tajam yang menempel pada kedua rahang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan begitu beliau rela kehilangan giginya. Abu Ubaidah mendapat gelar dari Rasulullah sebagai pemegang amanah umat.
Seperti dalam sabda beliau, tiap-tiap umat ada orang pemegang amanah, dan pemegang amanah umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sekelumit tentang 10 sahabat Nabi yang mulia, yang dijamin oleh Rasul masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.